Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sadaqallahul azim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan dan kita muliakan bersama para asatidzah, Ustaz Zulfirman bin Ramlan Al-Maidani. Semoga dia Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada guru besar guru saya, gurunya Ustaz, berarti gurunya siapa? Guru kita semua. Ustaz Ridwan Syahdu itu artinya sholawat rindu. Gitu ya, kepanjangannya itu ya. Ya alhamdulillah, jauh-jauh dari mencintai bumi. Beliau dari USA, tahu USA? Ya, orang Sukabumi. Ya, orang Sukabumi asli. Ya, orang Sukabumi asli ya. Alhamdulillah. Hari ini sudah bersama kita bersama. Tak lupa kepada para manajemen, pengurus remaja dan seluruh panitia yang dengan gagah berani menyelenggarakan kebaikan ini. Dan yang tentunya Ustaz rindui dan Ustaz banggakan para santri-santri yang hebat yang hadir di sini. Semoga Allah mencintai dan berkahi kalian semuanya. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah. Hari ini kita akan kembali belajar bersama. Judulnya apa hari ini? Raihlah ini. Ya, judulnya apa? Temanya kita hari ini? Raihlah hamba menuju cintanya. Mari hari ini kita mengenai sebuah pembaharan panjang. Ya, mari hari ini kaki kita bertapak ke bumi, tapi hati kita berbaran ke bumi dan berterbangan ke langit menembus mihrab ilahi. Mari kita tata hati kita kuatkan batinnya kita. Wah, kita sudah berbeda dengan yang dulu. Ketika dulu aku datang ke sini, aku tidak mengenal Rabbku, tapi hari ini aku sangat mengenal Rabbku, dan kami akan mengadakan perjalanan panjang menuju Rabbku. Rihlah ilayya, semanis-manis yang benar, di jalan yang benar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rihlahku adalah ibadahku, rihlahku adalah pembuktian imanku, rihlahku adalah puncak kerinduan dan lambung cinta kepadamu. Maka selamat kepada para hadirin sekalian, para santri-santri Ustaz yang hebat. Selamat datang di negeri ilahiyah. Selamat datang masuk ke ranahnya Rabb, ke ranah ilahiyah. Selamat datang masuk ke medan magnet kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan yang ini.
panjang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Rihlatulilah itu menapai tangga-tangga hati cinta kita untuk hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap terbayarkan semua kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami ya Rabbana memenuhi panggilanmu dengan segala kehinaan, kerendahan dan kezaliman diri, berharap dari kehinaan kemudian mendapatkan kemuliaan dengan rahmat-Mu, berharap dari kerendahan mendapatkan derajat yang tinggi karena ridho-Mu, berharap dari kezaliman diri menjadi keterjagaan diri dengan kekuatan-Mu. Hadirin para santri yang mulia, pada hakikatnya sekali lagi hidup kita ini adalah sebuah perjalanan yang panjang, tapi perjalanan panjang ini sangat ditentukan oleh waktu yang pendek kita hari ini. Perjalanan panjang yang nanti akan kita lampaui sampai kita berharap berjumpa dengan kekasih kita yaitu Allah Ta'ala adalah perjalanan yang panjang yang sangat ditentukan oleh waktu yang pendek hari ini. Maka kalau kita memahami bahwa hidup di dunia ini hanya baina sittina ila sab'ina, antara 60 sampai 70 tahun, setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan ke negeri yang disebut dengan negeri barzakh, yaumul barzakh. Nabi menyampaikan bahwa di negeri barzakh nanti kita ribuan tahun. Nabi tidak menyampaikan ke kita 1000 tahunkah, 2000 tahunkah, tapi ketika Nabi menyampaikan ribuan tahun, berarti itu lebih daripada 1000 tahun kita di kampung barzakh. Maka kebahagiaan kita akan dimulai dari situ. Kalau di waktu yang sempit di dunia ini kita menanam kebaikan, tapi kita mulai mendapatkan penderitaan ketika hari ini kita banyak kemungkarannya. Hadirin para santri yang mulia, oleh karena itu kemudian ketika nanti kita dibangkitkan, ketika sudah yaumul ba'ats, maka fafiru ilallah, maka semua orang akan bangkit dan berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertanggungjawabkan semua yang dilakukan ketika mereka di dunia ini. Maka kita ketahui di yaumul mahsyar, kemudian kita melakukan tahap berikutnya, dan di situ berapa lama? Khamsina al-fasana, 50.000 tahun. Terlunta-lunta kita di sana kalau kita nggak mendapatkan bekal yang cukup. Maka disampaikan oleh Rasulullah, ada yang kemudian dia berkeringat sampai membajirin sampai kepada mata kakinya, ada yang membajirin sampai lututnya, sampai pinggangnya, bahkan ada yang membajirin keringatnya sampai ke lehernya. Begitulah keadaannya di sana. Dan kita tidak pernah mendapatkan kebaikan kecuali kebaikan yang kita tanam, hari ini. Ya, baik. Kita akan asmaul husna bersama. Kita minta tolong kepada tim nasib, tim sholawat dari Cahaya. Silahkan langsung maju ke depan. Ya. Kemudian Allah menguatkan kita. Kadang kita bersedih, kenapa banyak orang mencaciku, menghinaku, kadang ada orang memfitnahku. Maka saat itu kita fokus kepada Allah, tidak memikirkan siapapun yang menghinaku. Kenapa? Kita baca ya Hasin, ya Hasin, ya Hasin, ya Hasin. Kenapa? Allah itu maha cepat perhitungannya. Jadi ketika kita dihinakan makhluk, kita tidak perlu nyari tahu siapa yang menghinakan kita. Karena ketika Allah memuliakan kita, tidak ada satupun makhluk yang bisa merendahkan kita. Ketika ada orang mencaci maki kita, ketika Allah sudah memuji kita, maka caci maki itu tidak berpengaruh apapun dalam kehidupan kita. Rabbi
ini sebagai wasilah yang membebaskan dari fakir ini, dari ketergantungan kepada dunia menuju hanya tergantung kepada Allah. Ya Rabbi, jadikanlah rilah ini sebagai wasilah untuk membebaskan diri dari cinta kepada dunia menuju hanya mencintai-Mu. Ya Rabbi, jadikanlah rilah ini sebagai wasilah untuk membebaskan diri ini dari yang lemah dan jatinya hati menuju kuat dan sucinya hati karena pengayuman-Mu. Hadirin para santri yang mulia, kita pernah ingatkan oleh Rasulullah SAW, kullun nas yaghdu, setiap manusia setiap hari dia keluar. Setiap hari apa? Keluar melakukan perjalanan. Setiap hari setiap manusia keluar dari rumahnya, keluar melakukan perjalanan. Bahkan apa? Tidak hanya perjalanan kaki ini melangkah, hatinya pun berjalan, pikiran pun berjalan, gitu. Maka fabayun nafsahu famu'tiqahan, maka ada yang orang yang berjalan mempertaruhkan hidup dan jiwanya menuju kepada perkara yang membebaskannya. Tetapi tapi ada orang yang melakukan perjalanan mempertaruhkan jiwanya, tapi ternyata justru menuju kepada perkara yang mencelakainya, perkara yang mencelakakan dirinya. Maka hari ini kita teguhkan diri kita bahwa kita ingin berada di jalan yang lurus. Maka Rasulullah suatu hari sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah buat garis lurus. Kemudian Rasul mengatakan, hada sabilillah, hada sabili rabbik, inilah jalan Tuhanmu. Kemudian Nabi buat dua garis kiri kanannya, ya. Nabi mengatakan, hada subul, inilah jalan yang lain. Jangan kau ikuti jalan ini. Kenapa? Karena di ujung-ujung jalan ini ada setan. Setan yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasul membacakan kalimat ini. Ya. Ustaz, kita tolong Ustaz Ridwan membacakan Ridwan atau Ustaz Zulfirman bacakan ayat ini. Apa Ustaz? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-An'am ayat 153. Hadirin yang merasa di jalan Allah, jika engkau mampu agar tidak ada seorang pun yang mendahului menuju kepada Allah, malah lakukan. Hari ini kita fokus menuju kepada Allah. Ketika kita bisa mendahului siapapun agar kita berada di garda terdepan menuju Allah, maka lakukan. Bahkan Imam Syafi'i menegaskan, jika kamu berada di jalan menuju kepada Allah,
berlarilah kencang. Jika itu sulit, tetaplah berlari meskipun hanya lari kecil. Bila kamu kelelahan, maka berjalanlah. Apabila itu tak mampu kamu lakukan, tetaplah maju meski harus merangkak. Dan jangan pernah melakukan dua hal. Pertama, berbalik atau berhenti. Ketika hari ini kita sudah merasa nyaman di jalan Allah, maka lakukan perjalanan menuju kepada cintanya Allah. Baik, sebelum nanti kita menuju kepada bagaimana kita mendapatkan cinta Allah, kemudian mendapatkan cinta Rasulullah, kita lihat tayangan berikut ini. The reality is our souls, they feed off of something immaterial. It breaks you down. It leaves you weak. Because this life, it's temporary. Be grateful and thankful to Allah if it's Him that you truly worship. You cannot in any way become close to Allah, near to Allah, belong to Allah if you are not fulfilling His obligations to you. The food that our heart and soul is really yearning for, it is the love of Allah subhanahu wa ta'ala. If your hope, if your ambition, if your aim, if your aspiration, if your number one goal is Allah subhanahu wa ta'ala, then alhamdulillah, you've struck the Jannah. Sesungguhnya di dalam hati ini ada surga yang tidak bisa dijahit kecuali dengan mendekat kepada Allah. Di dalam hati ini ada tangisan yang tidak mampu diredakan kecuali dengan menangis malu di hadapan Allah. Sungguhnya dalam hati ada keterasingan yang tidak bisa diobati kecuali dengan menyendiri bersama dengan Allah. Saudaraku tercinta, mari kita kosongkan pikiran kita, tenangkan hati kita. Kita melakukan refleksi sebentar mengenai perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk yang paling nyaman, tarik nafas sehingga dengan berada dalam posisi senyaman dan seaman mungkin. Ketika orang lain bergantung kepada dunia, maka gantungkanlah dirimu hanya kepada Allah. Ketika orang lain merasa gembira dengan dunia, jadikanlah dirimu hanya bergembira dengan Allah. Ketika orang lain merasa bahagia dengan kasih mereka, jadikanlah dirimu bahagia menjadi kekasih Allah. Dan ketika orang-orang pergi menghadap penguasa dan pembesar dunia memohon harta, maka jadikanlah dirimu seorang yang kaya dengan cinta Allah. Karena sungguhnya kefakiran adalah kekayaan saat kita bersama dengan Allah, dan kekayaan adalah kefakiran saat kita jauh dari Allah. Saudaraku, sungguhnya hina adalah mulia saat kita dekat dengan Allah.
Mulia itu hina jika kita tidak bersama dengan Allah. Jangan takut tidak mendapatkan dunia, tapi takutlah kita tidak punya jujur ketika mencarinya. Jangan takut tidak memiliki hak dunia, tapi takutlah kita tidak punya syukur ketika mendapatkannya. Seandainya kita sudah merasakan berbagai macam kelezatan dunia, tapi kita belum pernah merasakan lezatnya tetesan air mata yang jatuh karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kita belum menangkan kelezatan dunia meskipun kita sudah mengenyam semua kelezatannya. Para santri yang mulia, sungguhnya betapa malam para penduduk dunia yang keluar dari dunia ini tanpa sempat merasakan hal yang paling manis, dan yang paling manis itu adalah mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dua. Hadirin yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan, semoga dengan sedikit refleksi ini kita mendapatkan cintanya Allah. Allah Ta'ala berfirman, ya, bahwa ketika kita itu ingin mendapatkan cintanya Allah, gitu ya. Ada yang tahu surat dan ayatnya? Jika katakan Muhammad, jika engkau, oke, kalau kita dengarkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Alhamdulillah. Ya. Katakan wahai Muhammad, lanjutkan. Jika engkau mencintai Allah, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka bagaimana cara mengikuti aku dalam konteks dari Rasulullah? Kita akan dengarkan tausiah kajian dari Ustaz Ridwan Sadu. Tabarakallah.